Halo, shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medek Syapensariang, NIM 2014-201003. Saya dari kelas A1 Keperawatan semester 5. Saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan program studi ilmu keperawatan. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah keperawatan medikal beda 3 dengan dosen pengampu Nurse Ariska Eskep Mkep. Pada video ini saya akan membahas tentang sistem muskuloskeletal. Yuk kita bahas. Nah, apa itu sistem muskuloskeletal? Sistem muskuloskeletal adalah suatu sistem yang terdiri dari tulang, otot, kartilago, ligamen, tendon, fascia, bursai, dan persendian. Sistem muskuloskeletal pada manusia ini adalah seluruh kerangka manusia dengan seluruh otot yang menggerakkannya dengan tugas melindungi organ vital dan bertanggung jawab atas lokomosi manusia. Apa itu lokomosi? Nah, lokomosi itu adalah pergerakan berbagai otot yang dapat menggerakkan anggota badan dalam lingkup gerakan sendi tertentu. Kita masuk pada sistem muskuloskeletal otot rangka. Otot atau muskul adalah jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Rangka atau skeletal adalah bagian tubuh yang terdiri tulang, sendi, dan tulang rawan atau kartilago sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Sekarang kita masuk pada sistem rangka dan sendi. Yang pertama, alat gerak tubuh manusia sistem muskuloskeletal yang terbagi menjadi dua, yaitu pasif dan aktif. Nah, pasif rangka atau skeletal, sedangkan aktif otot atau muskul. Yang kedua, rangka tulang, jaringan ikat yang keras dan kaku atau jaringan penyokong banyak mengandung mineral, zat perekat dan zat kapur. Yang ketiga, tulang rawan, tulang dan sendi. Sekarang kita masuk pada sistem kerangka. Skelet atau kerangka adalah rangkaian tulang yang terdiri dari tulang, tulang rawan, sendi, dan ligamen. Susunan sistem kerangka manusia kira-kira 206 buah tulang. Dari yang pertama, tulang kepala yang berbentuk tengkorak 8 buah. Yang kedua, tulang muka atau wajah 14 buah. Yang ketiga, tulang telinga dalam 6 buah. Yang keempat, tulang lidah 1 buah. Yang kelima, tulang-tulang yang berbentuk kerangka dada 25 buah. Yang keenam, tulang-tulang anggota yang membentuk lengan atau ekstremitas atas 64 buah. Yang ketujuh, tulang-tulang yang membentuk kaki atau ekstremitas bawah 62 buah. Sekarang kita masuk pada fungsi sistem rangka. Yang pertama, menahan seluruh bagian-bagian badan supaya jangan rubuh. Yang kedua, melindungi alat tubuh yang halus seperti otak, jantung, dan paru-paru. Yang ketiga, tempat melekatnya otot-otot dan untuk pergerakan tubuh dengan perantara otot. Yang keempat, tempat pembuatan sel-sel darah, terutama sel darah merah, memberikan bentuk pada bangunan tubuh.
Sekarang kita masuk pada osifikasi. Nah, osifikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama osifikasi intramembranosa, yang kedua osifikasi intrakartilaginosa. Yang pertama, osifikasi intramembranosa terdiri dari pertama, proses jaringan penyambung padat digantikan oleh simpanan garam 2 kalsium untuk membentuk tulang. Yang kedua, tulang tengkorak terbentuk melalui proses ini. Pada yang kedua, osifikasi intrakartilaginosa terdiri dari yang pertama berasal dari struktur tulang rawan, yang kedua kebanyakan tulang terbentuk dengan ini. Sekarang kita masuk pada jenis jaringan tulang terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama tulang kompakta, yang kedua tulang spongiosa. Nah, kita masuk pada yang pertama tulang kompakta. Ini terdiri secara makroskopis padat, mikroskopis terdiri dari sistem Havers. Yang kedua, tulang spongiosa adalah tampak keras, makroskopis terlihat berlubang atau spongy. Sekarang kita masuk pada klasifikasi tulang. Nah, klasifikasi tulang ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama tulang panjang, yang kedua tulang pendek, yang ketiga tulang pipi, yang keempat tulang irreguler, yang kelima tulang sesamoid. Kita masuk pada yang pertama tulang panjang. Nah, tulang panjang ini berbentuk silindris, terdiri dari diafisis dan epifisis, berfungsi menahan berat tubuh dan berperan dalam pergerakan. Yang kedua, tulang pendek. Nah, tulang pendek ini tulang yang berstruktur kuboid, berfungsi memberi kekuatan dan kekompakan pada area yang pergerakannya terbatas. Ketiga, tulang pipi. Nah, tulang pipi ini struktur mirip lempeng, berfungsi memberi permukaan yang luas untuk perlekatan otot dan memberi perlindungan. Yang keempat, tulang irreguler. Nah, tulang irreguler ini bentuk tidak beraturan, struktur sama dengan tulang pendek. Yang terakhir, tulang sesamoid. Nah, tulang sesamoid ini tulang kecil bulat bersambungan dengan kartilago, ligamen atau tulang lain. Masuk pada pembagian sistem kerangka. Kerangka aksial, tulang kepala, tulang kranium, atap disebut kalvaria, kuba disebut basis. Terdapat 8 buah tulang. Yang pertama os frontal atau tulang dahi, yang kedua os parietal atau tulang ubun-ubun, yang ketiga os occipital atau tulang kepala belakang, yang keempat os sphenoidal atau di tengah basis, yang kelima os ethmoidal di depan os sphenoidal, yang keenam os squamosa membentuk rongga telinga, yang ketujuh os petrosom, yang kedelapan mastoid. Pada tulang wajah terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama bagian hidung, yang kedua bagian rahang. Kita masuk pada yang pertama, bagian hidung terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama os lacrimalis, os nasal, os concha nasal, septum nasi. Nah, yang kedua bagian rahang terdiri dari 6 bagian, yaitu yang pertama os maxillaris atau tulang rahang atas, yang kedua os zygomaticum atau tulang pipi, yang ketiga os palatum atau langit-langit, yang keempat os mandibularis atau tulang rahang bawah, yang kelima os hyoid atau tulang lidah, yang keenam processus alveolaris melekatnya gigi. Masuk pada tulang dada. Tulang dada atau sternum, yang kedua tulang iga,
kita masuk pada tulang dada sternum, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama manubrium sterni, yang kedua corpus sterni, yang ketiga processus xiphoideus. Kita masuk pada tulang iga, terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama os costa vera atau sejati 7 pasang, yang kedua os costa spuria atau tak sejati 3 pasang, yang ketiga os costa fluentantes atau melayang 2 pasang. Sekarang kita masuk pada tulang pelvis. Nah, apa itu tulang pelvis? Tulang pelvis merupakan penghubung antara badan dan anggota bawah. Sekarang kita masuk pada kerangka apendikular, terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama tulang anggota gerak atas, yang kedua tulang anggota gerak bawah. Nah, sekarang kita masuk pada yang pertama, tulang anggota gerak atas. Terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama gelang bahu. Gelang bahu ini scapula, clavicula. Yang kedua humerus, yang ketiga ulna dan radius, yang keempat carpalia. Carpalia ini proksimal dan distal. Yang kelima metacarpalia, yang keenam phalangus. Masuk yang kedua, tulang anggota gerak bawah, terdiri dari 7 bagian, yaitu yang pertama os coxa. Nah, os coxa ini ada os ilium, os pubis, dan os ischi. Yang kedua femur, yang ketiga tibia, yang keempat patella, yang kelima tarsalia, yang keenam metatarsalia, yang ketujuh falang. Sekian penjelasan saya tentang sistem muskuloskeletal. Terima kasih. Masih bingung mau kuliah di mana, bingung nentuin jurusan apa? Jangan sampai salah memilih kampus ya. Pada kesempatan ini saya ingin merekomendasikan kampus untuk adik-adik yang ingin melanjutkan kuliah. Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan lokasi yang strategis serta fasilitas lengkap serta dosen-dosen yang profesional. UNPI memiliki 6 jurusan. Yang pertama Fakultas Ilmu Keperawatan, di dalamnya ada profesi nurse. Yang kedua Fakultas Ilmu Hukum, yang ketiga Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, yang keempat Fakultas Sastra Inggris, yang kelima Fakultas Pertanian, yang keenam Fakultas Teknik Elektro, di dalamnya ada Teknik Sipil. Kami mengajak adik-adik untuk bergabung bersama kami. UNPI salah satu kampus yang fakultas terbaik di Sulawesi Utara dengan adanya fasilitas yang lengkap, bebas biaya pembangunan dan biaya studi yang terjangkau, dan UNPI juga menyediakan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan mahasiswa yang berprestasi. UNPI masih membuka penerimaan mahasiswa baru program S1 dan nurse dengan dosen-dosen yang berkualitas, terdiri dari dosen tetap yayasan dan dosen DPK dengan kualifikasi pendidikan S2 dan S3 serta didukung tenaga pendidikan terampil, ramah, dan berintegritas. Dengan program sarjana keperawatan, profesi nurse bertujuan menghasilkan lulusan di bidang kesehatan yang mampu merawat pasien dan memberikan asuhan keperawatan sesuai standar operasional prosedur. Kampus kami juga bekerja sama dengan internship Okinawa Jepang, di mana selain kita belajar, kita juga mendapatkan upah dan pengalaman baru di tempat yang baru pula. Jadi tunggu apa lagi? Ayo daftarkan diri Anda di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.